Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa belajar. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saleh dan salehah, untuk memulai kegiatan kita dalam belajar hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah memulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita dalam belajar pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan mereview materi sekaligus teman-teman mengerjakan soal yang akan Pak Safwan bacakan. Setelah Pak Safwan menjelaskan materi ya, silakan disimak baik-baik, oke? Pertama, meyakini hadis yang terkait tentang bertanggung jawab. Pengertian bertanggung jawab. Tanggung jawab yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Setiap manusia pasti mempunyai tanggung jawab. Jika di rumah, tanggung jawab kita sebagai anak, lalu jika di sekolah, tanggung jawab kita sebagai siswa. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, menunjukkan tentang perilaku mandiri. Sikap mandiri adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya tanpa melibatkan orang lain. Sikap ini sangat baik ditanamkan pada diri sendiri. Karena jika kita mempunyai sifat seperti ini, kita akan terbiasa melakukan segala apa yang kita inginkan tanpa menyusahkan orang lain. Berikut ini adalah 5 contoh sikap mandiri di lingkungan keluarga. Yang pertama, membersihkan kamar sendiri. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah sendiri tanpa bantuan kakak atau ibu ataupun ayah. Keempat, menyetrika pakaian sekolah sendiri. Kelima, menyiapkan sarapan sendiri. Lalu contoh sikap mandiri di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, berangkat sendiri ke sekolah menggunakan transportasi publik. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek meskipun sulit.
Lalu yang ketiga, membersihkan laci, meja, dan kursi tempat duduk di kelas tanpa bantuan teman. Lalu keempat, tidak membuang sampah sembarangan atas kesadaran diri sendiri. Lalu memahami makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha Pemberi, tiada yang bisa menandingi kuasanya, yakni tentang Maha Pemberi segala yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah memberikan anggota tubuh yang lengkap kepada kita, rezeki, dan memberikan tempat tinggal. Sedangkan Al-Alim artinya ialah Allah yang Maha mengetahui baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah mengetahui segala kebutuhan makhluknya. Jika manusia ingin menjemur pakaiannya, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari untuk membantunya mengeringkan baju jika terjadi musim kemarau. Nah, lalu terakhir As-Sami, yaitu artinya Allah Maha mendengar baik manusia ataupun makhluk lainnya yang ada di langit ataupun di bumi. Allah Maha mendengar segala perkataan baik yang keras ataupun hanya terucap dalam hati seseorang. Jika kita menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mendengar apa yang kita minta. Lalu memahami ayat tentang Al-Quran, memahami ayat Al-Quran tentang air hujan. Air hujan, manusia bisa mengambil banyak manfaat di dalamnya. Air hujan adalah salah satu rahmat dan juga keberkahan yang Allah berikan ke muka bumi untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan air hujan, maka kita bisa membuat tanaman akan tumbuh dengan lebat, segar, dan bisa menghasilkan buah-buah atau sayuran yang dimana manusia dan hewan sehari-hari memakannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran Surah Qaf ayat 9. Lalu memahami kisah teladan Nabi Ibrahim. Masa kecil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu dari seorang nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi. Ayahnya bernama Azar, sementara ibunya bernama Hamilah. Nabi Ibrahim sejak awal diciptakan oleh Allah sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang utusan Allah untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta menanamkan ajaran tauhid dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menunjukkan perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Yang pertama, sikap tawadu. Apa sih yang dimaksud sikap tawadu? Adalah sikap rendah hati yang dimiliki seseorang atau tidak sombong. Sikap tawadu adalah sikap percaya diri seseorang, akan tetapi dengan tidak merendahkan orang lain, seperti merasa bahwa dirinya lebih dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Nah, itu tidak boleh. Contoh sikap tawadu kita bisa lakukan, pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan olehnya, lalu menghormati orang yang lebih tua, lalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Lalu ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun atau pujian, penghormatan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan hal apapun, jika dibarengi dengan sifat ikhlas, maka akan terasa lebih ringan karena kita tidak dibebani oleh keinginan-keinginan yang akan membuat diri kita tidak menjadi ikhlas. Adapun contoh ikhlas bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengeluh saat mengerjakan tugas atau sedang belajar. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan imbalan saat membantu orang lain. Lalu yang ketiga, tidak membicarakan kebaikan kepada orang lain. Dan keempat, tidak mengharapkan pujian orang tua saat membantunya di rumah, tidak mengeluh ketika beribadah kepada Allah. Lalu memohon pertolongan. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini,
kita tidak bisa melakukan semuanya dengan sendiri, karena kita manusia yang membutuhkan pertolongan, baik kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik dalam keadaan kesulitan, kesedihan, dan lain sebagainya. Maka itu kita patut minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memahami keesaan Allah yang Maha Pencipta. Selain daripada itu, Allah yang Maha mampu melakukannya segala sesuatu, menciptakan kebutuhan untuk makhluknya kepada manusia dengan menciptakan besi. Dengan besi yang Allah ciptakan tersebut banyak sekali yang dilakukan oleh manusia. Allah yang menciptakan lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dengan diciptakannya bagi seseorang bisa membuat kendaraan, dengan diciptakannya besi bisa membuat kendaraan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan besi ke muka bumi untuk kita. Lalu memahami perilaku hemat. Perilaku hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri seseorang untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak kikir. Adapun cara menghemat bisa kita lakukan dengan menabung. Lalu kedua, hidup sederhana. Lalu bersedekah dan hemat listrik dan air. Nah, itu teman-teman ya, materi yang sudah dirangkum sedemikian rupa. Sekarang teman-teman perhatikan soal yang Pak Safwan akan bacakan. Teman-teman silakan ditulis di buku tulis. Nanti bisa dikirim ke emailnya Pak Safwan yang akan dikirim oleh Pak Safwan, kirim emailnya ke pasien. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya adalah pengertian dari sikap ... tanda tanya. A. Mandiri. B. Lalai. C. Malas. D. Rajin. Lalu yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya adalah pengertian dari sikap ... A. Lalai. B. Tanggung jawab. C. Amanah. D. Malas. Ketiga, salah satu contoh sikap mandiri adalah ... A. Merapihkan kamar sendiri. B. Meminta ibu membersihkan kamar. C. Membiarkan kamar berantakan. D. Menunda pekerjaan. 4. Mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek adalah salah satu sikap mandiri di lingkungan ... tanda tanya. A. Masjid. B. Rumah. C. Kantin. D. Sekolah. Kelima, Al-Wahhab artinya adalah Allah ... A. Maha Pemberi. B. Maha Pengasih. C. Maha Penyayang. D. Maha Esa. Keenam, Al-Alim artinya ialah Allah ... A. Maha Pengasih. B. Maha Pemberi. C. Maha Mengetahui. D. Maha Penyayang. 7. As-Sami artinya adalah ... A. Maha Pendengar. B. Maha Raja. C. Maha Esa. D. Maha Penyayang. 8. Salah satu tanda rahmat dan keberkahan yang Allah berikan ke muka bumi yaitu adalah ... A. Turunnya bencana. B. Turunnya air hujan.
C. Adanya musibah. D. Turunnya azab. 9. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya titik-titik. A. Para malaikat. B. Para manusia. C. Para nabi. D. Para syuhada. 10. Nabi Ibrahim sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang utusan Allah untuk menghilangkan titik-titik. A. Kebenaran. C. Kesesatan. C. Manusia. D. Alam semesta. Nah, itu 10 soal pilihan ganda. Silakan teman-teman jawab. Pilih salah satu dari keempat pilihan yang ada di dalam soal. Lalu esai nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku hemat? Titik-titik tanda tanya. 2. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan hemat? Titik-titik tanda tanya. 3. Apa yang dimaksud dengan sikap tawadu? Titik-titik tanda tanya. 4. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Titik-titik tanda tanya. 5. Kita diperintahkan untuk memohon pertolongan hanya kepada titik-titik tanda tanya. Nah, teman-teman, itu sudah Pak Safwan bacakan semua ya. Soal pilihan gandanya ada 10 dan esainya ada 5. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirim melalui alamat email yang Pak Safwan akan kirim ke Pasir. Nah, teman-teman silakan mengerjakan tugas ya. Semangat, dan ini akan membantu ya nilai teman-teman. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha